Karena bisa dapat uang untuk uang jajan, bantu-bantu keluarga juga sedikit, belanja apa gitu, segala macam. Sekolah sekaligus bekerja tak menjadikan Yohanes Yanturi malas hingga berhenti sekolah. Dia tetap bersemangat untuk belajar sambil membantu keluarga dan meraih cita-cita. Aku anak keempat. Kakak pertamaku namanya Romasi, kakak kedua namanya Lola, dan aku punya abang namanya Nano. Baru aku punya adik yang namanya Damar sama Putri. Dulu dari umur 8 tahun diajarinya sama abang, kakak gitu. Soalnya dulu sering nyari bronto juga. Kadang-kadang sore dari jam 4, kadang-kadang dari siang jam 12-an, setengah 1 gitu. Nyari uang kemauan sendiri untuk uang jajan sekolah. Paling banyak 50, paling sedikitnya 20 kalau nggak 15. Karena bisa dapat uang untuk uang jajan, bantu-bantu keluarga juga sedikit, belanja apa gitu, segala macam. Banyak teman-teman juga. Bertanggung jawab, bekerja keras, sering mencari uang untuk anak-anak dan ibu. Tuh, baik, lucu. Pokoknya enak. Kalau rindu, ya kalau rindu sih datang ke makam, berziarah gitu. Berziarah sama satu keluarga. Kalau rindu, dah. Dulu bapak kena penyakit gula tinggi, nggak bisa dideteksi lagi. Terakhir bapak dada sama adik. Dulu pernah sekali mandi di Ucil, berenang satu keluarga, ngajak teman-teman yang lain juga. Enggak ada. Mau jadi polisi, dapat kawan-kawan, baru belajar bersama kawan-kawan, dapat ilmu juga untuk besok mencapai cita-cita. Semangat untuk belajar, jangan putus, semangat pokoknya. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya apabila sekolah, apalagi sekolah dasar nih ya, sekolah dasar mereka sudah memikirkan nafkah atau memikirkan uang, bagaimana untuk mendapatkan uang. Mereka harus berbagi, berarti berbagi di mana dia harus sekolah, di mana dia harus berbagi, di mana dia harus mencari uang. Ya, kita tidak tahu dengan background keluarga yang berbeda ya, tentunya berbeda di sini tentunya ada masalah ekonomi seseorang atau keluarga siswa itu tidak tahu, ada yang mampu, ada yang di bawah standar dan layak memang dibantu. Mungkin bagi ibu pribadi menilai anak yang sudah memiliki manajemen mana yang untuk sekolah, mana yang untuk mencari nafkah atau bekerja, itu sebenarnya sangat disayangkan kali, bahkan miris aja untuk ibu. Kalau bisa ya waktunya sekolah, dia akan fokus sekolah, di mana tanggung jawabnya dia di rumah, bagaimana dia tanggung jawabnya di sekolah, karena dari sekolah sendiri memiliki tugas kan, tugas entah PR entah apa. Tapi kalau dia sudah berbagi dengan bekerja, bagaimana dia akan fokus kepada tugasnya.
bagaimana dia ketika dia harus jam 7 itu berangkat, dia kelelahan membagi waktunya untuk aku harus jam segini aku harus sampai sekolah, sampai di sekolah aku harus siap belajar. Dan di belajar itu ada tuntutan-tuntutan yang memang harus diambil oleh bapak ibu gurunya untuk dinilai dan sebagainya. Bahkan dia juga mungkin mengabaikan karena usia yang seharusnya belum mampu untuk energi untuk kerja, dia sudah bekerja. Seharusnya hak anak itu di situ adalah bermain, diberikan kasih sayang, dan diberikan fasilitas yang nyaman untuk keluarganya, namun ini mungkin tidak. Dan itu menurut ibu sebenarnya sangat disayangkan sekali. Namun apabila itu sudah tuntutan keluarga, ya semoga harapan ibu, semoga dia bisa membedakan waktu dan bisa membagi waktu dengan baik-baik untuk mana yang lebih baik, mana yang wajib, dan mana yang memang tidak harus dipikirkan oleh anak yang dini itu tadi. Untuk putus sekolah karena bekerja itu saya kurang setuju, karena anak-anak ini memiliki motivasi untuk belajar itu lebih tinggi dan memiliki cita-cita yang ingin dia raih pun lebih tinggi. Jadi kalau bisa belajar dengan bekerja itu disesuaiin lah, di 50-50 lah antara belajar dengan bekerja. Tapi kalau bisa tetap diutamakan belajar karena usianya masih usia untuk belajar. Yohan itu anaknya jujur dan dia semangatnya luar biasa. Dan kalau masalah tugas ataupun yang lain atau tugas utama dia dalam belajar, itu sepertinya juga dia aman saja, tidak ada kok yang menurun atau hal yang terlalu sampai dia itu kena hukum atau nilai rendah. Itu sepengetahuan ibu aman. Dia anaknya juga semangat, selalu semangat gitu. Selama ini dia dalam keadaan sakit, baru dia tidak hadir, itu pun ada izin dan tidak ada kata-kata dia itu alfa atau malas sekolah atau dia tidak masuk tanpa alasan. Itu sepertinya belum pernah. Yohan itu murid yang sangat baik, dia rajin berangkat ke sekolah, dia tidak pernah terlambat ke sekolah, dengan teman pun dia punya perilaku yang baik. Dia jarang bolos, mungkin kalau bolos mungkin di saat hujan karena rumahnya kan ada 2, nah yang satu itu jauh, jadi karena hujan kadang dia pernah nggak masuk. Semoga aja nanti kedepannya sukses dan menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa diharapkan keluarga dan sekitarnya. Tetap semangat belajar karena pendidikan itu nomor 1 dan untuk merubah masa depan yang lebih cemerlang. Orangnya baik, ramah, dia suka berteman sama siapa-siapa, nggak milih-milih teman gitu orangnya. Orangnya asik, orangnya baik, patuh sama guru.